Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Agustina akan mempresentasikan mengenai kombinasi bisnis. Menurut PSAK 22 penyesuaian 2014, kombinasi bisnis yaitu sebagai transaksi atau peristiwa di mana sebuah entitas memperoleh pengendalian atas entitas lain. Jenis kombinasi bisnis yaitu pertama ada strategi bisnis terdiri dari integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan konglomerasi. Kemudian bentuk entitas yaitu ada merger, konsolidasi, dan akuisisi. Metode akuntansi yaitu ada metode pooling of interest atau penyatuan kepentingan masing-masing pihak akan menyatukan kepentingan bisnisnya sehingga tidak diperlukan penilaian aset ulang dalam liabilitas entitas yang bergabung. Kemudian ada metode pardis atau pengembalian atau akuisisi. Dasar pencatatannya adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi karena kombinasi bisnis dianggap sebagai pembentukan entitas baru sehingga dilakukan penilaian atas aset bersih entitas yang bergabung. Selanjutnya ada keuntungan kombinasi bisnis yaitu diperolehnya imbal hasil yang lebih besar kepada pemegang saham dibandingkan pada saat entitas belum melakukan kombinasi bisnis. Proses kombinasi bisnis bersifat kompleks sehingga perlu hati-hati agar energi yang diharapkan dapat tercapai. Aspek etika dalam kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis mampu mengakselerasi pertumbuhan perusahaan sehingga dapat berkembang jauh lebih cepat dibandingkan jika melakukan pertumbuhan secara alami melalui peningkatan produksi dan skala usaha. Standar akuntansi kombinasi bisnis. Pertama, perkembangan PSAK 22. Standar akuntansi untuk kombinasi bisnis saat ini diatur dalam PSAK 22. Kombinasi bisnis yang telah mengalami penyesuaian pada tahun 2014. Sebelumnya, ketentuan kombinasi bisnis menggunakan PSAK 22 tahun 1994, yaitu penggabungan usaha. Terdapat perbedaan istilah dalam standar baru dibandingkan dengan standar lama, yaitu penggabungan usaha berubah menjadi kombinasi bisnis. Pada PSAK 22 tahun 2014, penggabungan usaha hanya menggunakan metode pembelian atau yang sekarang disebut metode akuisisi. Metode penyatuan kepentingan tidak diperkenankan. Goodwill yang terjadi tidak lagi diamortisasi tetapi akan diturunkan nilainya sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 48 revisi ke-13 penurunan nilai. Jika terjadi goodwill negatif akan diakui sebagai pendapatan pada tanggal akuisisi. Yang kedua, restrukturisasi entitas sepengendali, yaitu diatur khusus dalam PSAK 38 revisi 2012. Kombinasi bisnis entitas sepengendali. RIS adalah kombinasi bisnis yang semua entitas atau bisnis yang bergabung pada akhirnya dikendalikan oleh pihak yang sama, baik sebelum maupun sesudah kombinasi bisnis, dan pengendaliannya tidak bersifat sementara. RIS tidak diatur secara khusus dalam IFRS sehingga PSAK 38 merupakan PSAK yang disusun oleh Dewan Akuntansi Keuangan tanpa mengacu pada IFRS. Selanjutnya, yang ketiga, aspek perpajakan dalam kombinasi bisnis. Pajak merupakan hal yang diperhatikan dalam proses merger dan akuisisi perusahaan. Proses merger dan akuisisi melibatkan transfer aset dan liabilitas. Pajak harus dibayar oleh pihak yang melakukan pengalihan aset. Jika yang dialihkan tanah dan bangunan akan dikenakan 5% pajak final atas nilai jual. Jika bukan tanah dan bangunan akan dikenakan pajak penghasilan sebesar keuntungan dari selisih nilai wajar dengan nilai buku. Identifikasi kombinasi bisnis. Dalam melakukan pencatatan transaksi kombinasi bisnis PSAK 22 mengharuskan menggunakan metode akuisisi. Pada kombinasi bisnis dengan metode akuisisi disyaratkan dilakukan hal-hal berikut. Pertama, mengidentifikasi pihak pengakuisisi. Salah satu dari entitas dalam kombinasi bisnis diidentifikasi sebagai pihak pengakuisisi, yaitu entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Kedua, menentukan tanggal akuisisi. Pihak pengakuisisi mengidentifikasi tanggal akuisisi, yaitu tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Ketiga, mengakui dan mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pihak yang diakuisisi. Pada tanggal akuisisi,
Pihak pengakuisisi mengakui secara terpisah berupa goodwill, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non pengendali dari pihak yang diakuisisi. Pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Keempat, mengakui dan mengukur goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Akuntansi kombinasi bisnis. Pertama, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas. Dalam suatu kombinasi bisnis, akuisisi dilakukan terhadap aset dan liabilitas yang dapat juga menghasilkan goodwill. Jika akuisisi tidak dapat dilakukan secara penuh, maka bagian yang tidak dapat diakuisisi disebut kepentingan non pengendali. Pihak pengakuisisi mengakui secara terpisah berupa goodwill, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non pengendali dari pihak yang diakuisisi. Aset dan liabilitas tersebut pada umumnya diklasifikasikan sebagaimana klasifikasi yang ada dalam PSAK lain. Yang kedua, biaya transaksi. Transaksi kombinasi membutuhkan biaya yang besar. Biasanya, biaya tersebut dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi. Namun, tidak menutup kemungkinan pihak yang diakuisisi juga akan mengeluarkan biaya. Biaya tersebut mencakup biaya makelar, advis hukum, akuntansi, penilaian, dan biaya profesional atau konsultasi lainnya, biaya administrasi umum, dan biaya pendaftaran, serta penerbitan efek utang dan efek ekuitas. Yang ketiga, imbalan yang dialihkan. Dalam suatu kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi membayar imbalan kepada pihak yang diakuisisi atas akuisisi yang dilakukan. Akuisisi pada prinsipnya adalah pembelian sebuah bisnis. Seperti halnya pembelian suatu aset secara tunai, maka imbalan yang dialihkan atas pembelian tersebut adalah kas. Imbalan dalam kombinasi bisnis dapat berupa kas, aset, non-kas lainnya, efek utang, atau efek ekuitas yang diterbitkan oleh pihak pengakuisisi. Selanjutnya, goodwill. Goodwill merupakan aset yang diklasifikasikan sebagai aset tak terwujud. Goodwill muncul pada saat entitas melakukan akuisisi entitas lain. Goodwill akan diakui oleh entitas yang melakukan akuisisi. Goodwill mencerminkan manfaat ekonomi yang timbul dari aset yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak dapat diidentifikasi secara individu sehingga harus diakui secara terpisah. Yang terakhir yaitu pencatatan transaksi kombinasi bisnis. Pencatatan transaksi kombinasi bisnis sangat dipengaruhi bagaimana bentuk transaksi tersebut dilakukan. Transaksi kombinasi bisnis akan dicatat oleh pihak yang diakuisisi atau pihak yang melakukan akuisisi. Fokus pembahasan pada bab ini adalah pencatatan pada pihak yang pengakuisisi. Pencatatan yang dilakukan oleh pihak pengakuisisi tergantung dari jenis kombinasi bisnis yang dilakukan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.